Puji Tuhan, selamat malam semuanya, selamat Natal. Siapa tadi yang hujan-hujanan, boleh angkat tangan? Yang hujan-hujanan, yang mutar-mutar cari parkir. Iya, tahun lalu juga kita kehujanan, tapi puji Tuhan, saudara tetap berjuang sampai di ruangan ini. Saya percaya Tuhan memberkati saudara semuanya. Apapun yang saudara berikan untuk Tuhan malam ini, termasuk kena hujan, nggak apa-apalah. Ya, memang lagi musimnya begitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita selalu mengambil satu tema Natal yang sekaligus itu akan menjadi tema tahunan kita ke depan. Di Natal tahun lalu, tema kita adalah Call on Jesus. Dan kita waktu itu sudah belajar, bahkan sepanjang tahun, kita memahami bersama-sama bahwa sesungguhnya kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi depan kita. Kita nggak pernah tahu, saudara. Perkiraan sih banyak. Tetapi saya katakan di Natal yang lalu, mau apapun yang terjadi, yang pasti kita punya Tuhan Yesus, berseru aja sama Tuhan Yesus. Memang saudara, kita dikejutkan di akhir tahun ini, ada bencana di berbagai tempat. Kadang-kadang kita miris, tapi saya bersyukur pada Tuhan, gereja kita cukup aktif ambil bagian dalam menolong mereka yang terkena bencana, saudara. Kita sudah salurkan, dan masih ada lagi akan kita salurkan, saudara. Puji Tuhan, Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut ambil bagian. Nah, malam ini juga saudara, tema kita adalah yang tadi kalau saudara lihat, dari mulai lagu sejak awal sampai ke penampilan pun itu semua mengarah kepada satu tema, yaitu apa? God's faithful love. Ini sebenarnya saya katakan ketika di bulan September lalu, saya katakan begini, kalau di tahun lalu itu kita sudah berseru kepada Tuhan, tetapi percayalah, tahun-tahun ke depan bukan tahun-tahun yang semakin mudah. Persaingan kita bukan saja dengan sesama kita, tapi ternyata pertarungan kita juga dengan alam. Tetapi Bapak Ibu tahu, ada satu kekuatan yang mengatasi semuanya karena Dia adalah Allah pencipta. Dia yang tahu segalanya. Kita tidak ambil tema ini setelah ada bencana, enggak. Tema ini sudah kita tetapkan pada bulan September. Sehingga saya merasa Tuhan itu memang sedang persiapkan kita untuk hal-hal yang tidak terduga. Karena kasih setia Tuhan itu selalu ada bagi kita. Saudara-saudara, coba kita lihat, ini adalah satu ayat yang saya kutip menjadi tema kita. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudara tahu, ini adalah sedikit syair dari nyanyian Musa. Begitu Musa bisa melewati laut yang begitu luas dengan kondisi selamat. Sementara di laut yang sama, orang Mesir tenggelam. Begitu Musa melihat tangan Tuhan yang begitu kuat, yang begitu ajaib, melakukan hal yang tidak mungkin, maka dia menyanyikan satu pujian pada Tuhan. Dan salah satu bait dari nyanyian itulah yang kita kutip menjadi tema kita malam ini. Yaitu apa? Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbing ke tempat kediamanmu yang kudus. Saya coba melihat di sini saudara, ada dua hal yang Tuhan tawarkan pada kita. Yaitu yang pertama adalah kasih setia. Kasih setia itu bicara masalah waktu atau diuji dengan waktu. Setia itu diuji dengan waktu. Artinya apa? Kasih setia itu tidak terpengaruh oleh kondisi apapun. Tidak dipengaruhi oleh keberadaan kita.
Sekali Tuhan mengatakan mengasihi saudara, sampai kapanpun dia mengasihi saudara. Bahkan ketika kita jatuh sekalipun, di situ Tuhan katakan, aku mengasihi engkau dan aku ingin kau bangun kembali. Yang kedua, kekuatan Tuhan dengan kekuatanmu. Jadi saudara coba bayangkan, ini lengkap sekali saudara. Dari segi waktu, dia tidak terpengaruh oleh apapun. Dan dia adalah Allah yang punya kekuatan. Nah, dengan dua hal inilah dia katakan, ia menuntun umatnya, ia membimbing umatnya. Saudara bisa bayangkan, Tuhan yang punya kasih setia, Tuhan yang punya kekuatan. Dengan kekuatannya, dia gunakan untuk menuntun saudara, untuk membimbing saudara. Bukankah ini hal yang luar biasa saudara? Kalau kita kembali coba lihat peristiwa yang dialami oleh Musa dengan umat Israel di Mesir, saudara pasti tahu ada 10 tulah yang sudah dilewati oleh orang Israel. Yang semuanya itu diarahkan kepada Firaun dan Mesir. Karena mereka menolak membebaskan umat Allah keluar untuk beribadah. Betul saudara? Saudara pasti sudah paham. Ada 10 tulah di sana saudara. Dimulai dari bawah air sungai Nil. Saudara tahu ada kebiasaan Raja Firaun itu mandi di sungai atau pergi ke sungai. Tapi satu ketika saudara bisa bayangkan. Waktu Raja Firaun ke sungai tiba-tiba air berubah menjadi darah. Bau. Nah saudara yang menarik adalah waktu Firaun melihat itu dia panggil para ahlinya, tukang sihirnya dia. Dia kata, kamu bisa gak buat air jadi darah? Nah anehnya justru tukang sihir buat lagi air jadi darah. Akhirnya semua air jadi darah. Harusnya kan kalau dia hebat bisa gak kamu netralkan air ini? Harusnya begitu ya. Tapi ini enggak saudara. Malah menambahi susah. Nah itu pun Musa masih menolak orang Israel dibebaskan keluar dari Mesir. Sehingga Tuhan berikan tulah yang katak memenuhi semua daratan di Mesir saudara. Saya tidak tahu saudara, tentu ini bukan katak hijau atau katak dari binjai. Apa suike ya? Tentu bukan saudara. Tentu ini katak yang menjijikkan saudara. Halo, kalau kata dari binjai, saya kira enak ya. Tapi saudara lihat, akhirnya apa? Kembali lagi Firaun kata, para tukang sihirku, buat katak seperti itu. Dibuat lagi, tambah banyak lagi katak. Dalam pikiran saya, kalau memang mereka hebat, harusnya Firaun perintahkan, habisin ini katak. Jangan ada lagi katak. Tapi tetap juga Firaun menolak. Akhirnya tulah yang ketiga, debu tanah berubah jadi nyamuk. Dan bahkan seterusnya, lalat pikat memenuhi rumah, penyakit sampar pada ternak, bisul pada manusia dan hewan, hujan es bercampur api, belalang dan gelap gulita, tulah ke-9. Tetap juga Firaun berkeras hati. Saudara-saudara, saya sengaja menggantung sedikit di yang ke-10 ya, karena ini paling seru saudara. Firaun berkeras hati. Padahal permintaan Tuhan kan cuma simple melalui Musa. Izinkan umatku pergi beribadah. Tapi nggak dikasih. Saudara tahu ternyata kalau ada orang ngelarang orang beribadah beresiko loh. Amin saudara. Gak usah mikir kemana-mana. Saya cuma bilang kalau ada orang larang orang beribadah itu ada resikonya. Apa perlu kita tangkan katak? Atau belalang saudara di rumah saudara. Maka jangan larang orang beribadah. Mungkin sekarang bukan katak lah ya. Oke lah. Saudara lihat. Tetap juga dia keras hati. Akhirnya saudara Tuhan katakan kali ini saya akan buat sesuatu yang Firaun tidak mungkin lagi bisa menolak. Apa itu saudara? Kematian anak sulung di rumah orang Mesir. Kenapa orang Israel nggak ada kematian? Karena Musa katakan, umat Israel, tolong kamu setiap rumah sembelih seekor domba. Kalau kamu mungkin merasa terlalu kecil keluargamu, bisa bergabung dengan keluarga yang lain. Dan kemudian darahnya itu
taruh di kusen pintu. Supaya nanti ketika malaikat lewat, kalau lihat ada rumah itu ada darah, maka malaikat akan melewati rumah. Tapi kalau ada rumah yang tidak ada darah, maka akan ada kematian setiap anak sulung di rumah itu. Dan itu terjadi pada malam saudara. Ketika dilakukan seperti itu orang-orang Israel, maka orang Israel tidak ada satu rumah pun yang ada kematian. Tetapi orang Mesir, setiap rumah ada kematian. Saya nggak bisa bayangkan saudara, biasanya kalau kita ada kematian, kepengen kita ada orang kunjungi kita, sekedar menemani kita dalam kesusahan kita. Betul saudara? Sekedar memberikan kata penghiburan. Tapi di sini saudara, siapa yang bisa menghibur? Karena masing-masing sedang punya kemalangan, duka cita. Dan disitulah akhirnya orang Mesir mendesak Firaun, mengatakan, Firaun jangan lagi tahan mereka. Izinkan mereka pergi sebelum datang bencana yang lebih besar kepada kita. Saudara, Tuhan tahu menjaga umatnya, tapi Tuhan juga tahu bagaimana menghukum orang yang bermain-main dengan Tuhan dan dengan umat Tuhan. Nah saudara-saudara, 10 tulah ini terjadi. Akhirnya apa saudara? Firaun katakan, Musa segera bawa umatmu pergi. Pergi! Tetapi saudara, ternyata masalah belum selesai. Karena apa saudara? Kalau kita baca di pasal yang ke-14, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka lihat, Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Artinya apa saudara? Ketika Firaun dapat informasi bahwa mereka sekarang terpojok di tepi laut, nggak bisa kemana-mana, maka Firaun berubah pikiran. Dia ingin kejar kembali bangsa Israel dan bawa mereka pulang. Saudara sangat bisa dimaklumi. Pekerja-pekerja keras di Mesir pada masa itu adalah bangsa Israel. Budak-budak itu bangsa Israel. Alkitab mencatat setidaknya ada 600.000 laki-laki dewasa usia kerja. Saudara bisa bayangkan di zaman dulu ada satu kerajaan kehilangan 600.000 lebih tenaga kerja. Apa yang terjadi saudara? Goncang ekonomi di Mesir. Sehingga Firaun mulai berpikir gak bisa begini. Kita bisa bangkrut sebagai sebuah kerajaan. Sehingga dia berupaya untuk kejar kembali saudara mereka. Untuk bawa mereka pulang. Nah inilah yang dicatat dalam pasal 14 ini saudara. Yang akhirnya nanti kita lanjutkan pasal 15. Nah kemudian saya lompat pada ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru pada Tuhan dan mereka berkata pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau mau kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara lihat, orang Israel mulai ketakutan. Mereka mulai berpikir, kayaknya lebih baik dulu kita gak keluar dari Mesir deh. Kalau kita mati juga di sini. Saudara, mentalnya orang Israel itu mental budak. Mental budak itu saudara tahu, yang penting bisa hidup gimana pun caranya ya udahlah. Tidak ada mental petarung saudara. Sehingga ketika ada kesulitan, ada kesusahan langsung aduh, langsung menyerah. Langsung pasrah. Udahlah matilah kita. Sasarannya siapa? Musa. Musa, engkau yang pimpin kami, kau yang bertanggung jawab. Kami gak mau mati di sini. Nah, saudara-saudara akhirnya lihat
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Meliputi kereta mereka dan orang-orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tangan mereka. Ini saya potong kisahnya saudara. Jadi waktu orang Israel berseru kepada Musa, maka Musa berdoa kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tuhan katakan apa? Musa, ulurkan tongkatmu ke laut. Begitu Musa ulurkan tongkat ke laut, saudara tahu, di tengah-tengah laut terbuka jalan. Kering. Sepertinya air itu di tembok kiri kanan saudara. Sehingga orang Israel bisa masuk ke air itu dalam kondisi kering. Sehingga ketika mereka sampai di ujung sana, orang Mesir pas sampai di ujung sini. Firaun katakan cepat kejar mereka. Apa yang terjadi saudara? Ketika semua orang Israel sudah sampai di seberang. Pada saat yang sama orang Mesir masih di tengah laut. Tuhan katakan kepada Musa, Musa ulurkan kembali tongkatmu ke laut. Sehingga air kembali menjadi satu. Saudara lihat. Laut yang menjadi jalan keselamatan bagi orang Israel. Tapi tempat yang sama menjadi sumber kematian bagi Firaun dan pasukannya. Ini yang Musa lihat. Musa mengatakan, Tuhan terlalu ajaib bagi aku ini pengetahuan ini. Apa yang kulihat luar biasa. Nah, karena itulah saudara, lihat ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, Tuhan bisa buat dengan cara apapun. Kalau dia ingin menolong umatnya. Kalau dia ingin menolong kita saudara. Tuhan bisa buat dengan cara apapun. Nah karena itulah saudara, ketika Musa melihat dengan mata kepala sendiri, dan ratusan ribu orang Israel, bahkan jutaan kalau dihitung dengan wanita anak-anak, melihat dengan mata sendiri peristiwa itu, maka mereka mulai takut pada Tuhan. Mereka mengakui kedaulatan Tuhan atas alam semesta. Kenapa? Laut ciptaannya Tuhan. Tuhan bisa mengaturnya. Tadi saya katakan pada kita di awal saudara, tidak secara kebetulan akhirnya kita ambil tema kita, kasih setia Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas alam ini saudara. Saya masih ingat sebelum terjadi tsunami Aceh, kita dengar gempa itu jarang sekali, paling di luar, betul enggak? Oh di Jepang ada gempa, oh di sana ada gempa, kita enggak pernah dengar. Tapi sejak peristiwa itu, kayaknya dengar gempa kita, tinggal tanya, berapa skala Richter, di mana sumbernya? Udah jadi biasa. Saya tidak tahu ke depan saudara. Ada yang paham sini BMG? Yang kata siklon sekarang masih sedang bereaksi saudara? Oleh sebab itu, mau kepada siapa kita mengadu saudara? Kepada siapa kita bisa lari? Kalau enggak kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Sehingga persaingan kita di hidup ini bukan lagi dengan persaingan bisnis dengan orang lain. Tapi juga ternyata persaingan alam. Yang tidak seorang pun bisa kendalikan alam. Oleh sebab itu saudara, mari kita coba belajar apa yang dikatakan oleh Musa. Peristiwa ke depan setelah mereka selesai itu saudara, mereka bersorak-sorak, mereka menyanyi. Tetapi saudara, Tuhan bawa mereka, ada lagi masalah. Ketika mereka sampai di Mara, ada air tapi nggak bisa diminum. Lihat, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara lihat, kalau orang nggak dapat air pasti marah-marah saudara. Kejadian lagi. Baru keluar dari satu masalah, kok ada masalah lagi, itulah hidup. Padahal Tuhan yang pimpin mereka, tapi kok bisa begini? Saudara lihat, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa.
kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara, inilah enak jadi umat Tuhan. Kalau ada masalah pemimpinnya yang didemo, maka jadi pemimpin saudara itu nggak enak. Ada masalah, pemimpin disalahkan, betul nggak? Halo, betul nggak? Nggak enak jadi pemimpin kan? Nggak, saya nggak bilang gembala, nggak, pemimpin. Saya tahu, saudara dari senyumnya, maksudnya gembala ini. Enggak, saya bilang Musa, pemimpin. Kadang-kadang gereja juga iya sih. Apa ini, kok begini? Katanya begini, tapi kok jadi begini? Lihat, ada air nggak bisa diminum. Maksudnya apa ini? Kita dibawa ke sini, maunya apa ini? Israel mulai komplain sama Musa. Akhirnya saudara, Musa tuntun lagi mereka sampai ke satu tempat. Saudara, nggak usah kaget ya. Ini ada kelewatan satu ini ya. Ini. Di mana itu saudara? Nama saya. Jadi saudara nyaman lah. Saudara sedang ada di Elim. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Saya mau cerita sedikit saudara. Tidak kebetulan nama saya Elim. Elim nama saya. Ini memang ada sejarah terkait dengan ini. Ayah saya dulu seorang pebisnis. Jadi pas saya lahir itu, ayah saya itu merasa dia sudah sampai pada puncaknya dan seperti menemukan 12 mata air. Kalau orang tebing lama di sini mungkin kenal bapak saya yang dulu menguasai beras dan ikan-ikan air tawar. Itu bapak saya dulu yang kuasai dari mulai tahun 60-an sampai 70-an. Ya, jadi waktu saya lahir dia bilang, oh aku udah sampai di Elim. Makanya dibuat nama anaknya Elim. Bahkan dia buat PT Elim saudara. Kenapa? 12 mata air. Tapi sekaligus sudah dikatakan, anakku ini namanya harus Elim, tapi sekaligus dia harus jadi pendeta. Makanya saya jadi pendeta saudara. Karena sejak lahir saya didoain jadi pendeta. Tapi setidaknya saudara, nama saya bagus. Ada 12 mata air. Amin saudara. Jadi saudara, kalau saudara kesusahan ingatlah Elim. Tuhan akan kasih saudara 12 mata air. Amin saudara. Ingat Elim ya. Si Mamoranya nggak usah, Elimnya aja. Saudara lihat. Nah karena itulah saudara lihat. Kalaupun ada kesusahan, Tuhan beresin kok. Tuhan beresin, kenapa? Kembali ke atas tadi, dengan kasih setianya, dengan kekuatannya, ia menuntun umatnya, ia membimbing umatnya. Amin saudara. Sehingga kita kembali saudara, lihat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah mereka, jemaah Israel di padang gurun Sin. Yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah kembali jemaat Israel. Kembali lagi saudara, bersungut-sungut lagi. Nah saudara, kenapa? Karena mereka tidak dapat lihat. Dan berkata pada mereka, kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging. Dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini. Lalu firmanlah Tuhan pada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara, kita gak punya waktu bahas ini mana. Saudara, luar biasa. Artinya Tuhan kasih mereka setiap hari itu roti dari langit. Hanya tinggal ambil, masak, makan. Saudara memberi makan 600.000 laki-laki ditambah wanita. Saya coba berasumsi gini. Seandainya laki-laki dewasa ada 600.000 orang. Tentu wanita dewasa sama ya. Anak-anak mungkin 2 kali lipat, betul nggak? Kira-kira saudara, berarti setidaknya 600.000 kali 4, 2,4 juta orang. Tuhan kasih makan. Ini kita ngasih makan ini aja di sini agak repot. Baru hitung ratusan. Betul nggak saudara? Kalau saudara diangkat jadi panitia, yang akan hadir 2 juta orang kasih makan. Berani? Siapa sih berani ketua panitia saudara? Kasih makan 2 juta orang. Tapi Tuhan sanggup.
Tuhan sanggup dengan caranya Tuhan. Zaman Yesus dengan 5 roti 2 ikan. 5.000 orang kenyang, sisa 12 bakul untuk panitia. Ya saudara nggak usah takut jadi panitia. Selalu ada sisanya. Saudara-saudara lihat. Artinya Tuhan berikan itu. Karena itu saudara, marilah kita kembali ke ayat tema kita. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediaman yang kudus. Bisa berkata amin saudara? 2016 tinggal selangkah lagi. Saya suka katakan di gereja harusnya kita sebagai anak Tuhan bersyukur. Kita mengakhiri tahun dengan Natal. Natal itu sukacita saudara. Dan setidaknya kita juga mengawali tahun dengan sukacita Natal. Amin saudara? Tetapi hari ini dapat bonus saudara. Bahwa kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Amin saudara? Yang penuh dengan kekuatan. Dengan kasih setianya, dengan kekuatannya dia gunakan untuk menuntun dan membimbing saudara. Tetapi saudara, Tuhan hanya minta satu hal pada kita. Apa itu? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan pada penyakit manapun yang telah kutimpakan pada manusia, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ada satu syarat yang Tuhan minta, apa? Ayo pegang firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, jangan langgar. Supaya kita menjadi orang istimewa di mata Tuhan. Amin saudara. Perjalanan ke depan masih panjang. Tahun depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi 2026 tetaplah pegang. Aku punya Tuhan yang punya kasih setia. Yang punya kekuatan. Dengan kasih setianya, dengan kekuatannya, dia akan membimbing aku. Dia akan menuntun aku dalam segala kesulitanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.